أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الأبرار. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في المجلس هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والحكمة والإيمان والإسلام. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين بحق سيد المرسلين وبحق القرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadaratul Muhtaramah, jemaah pengajian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Kajian, sebelum kita mulai kajian karena waktu kita nggak banyak, ada satu orang jamaah kemarin bertanya, Ustaz jawab itu aja sekaligus menjelaskan bagi kita. Ustaz anggap ini penting karena memang ini juga merupakan rutinitas wanita. Hari Senin yang lalu kita membahas dari satu pertanyaan saudari kita Syarifah Tuti Alawiyah tentang PRP, yaitu serum yang dibuat dan diambil dari darah kemudian diubah menjadi plasma. Plasma itu dalam bentuk minyak setelah diekstrak dan diberikan beberapa campuran kimia, kemudian dijadikan sebagai kosmetik untuk glowing. Yang suka glowing kan perempuan. Jadi Ustadz jawab di sini. Dulu namanya itu vampire plasma. Itu namanya dulu. Kenapa? Karena darah yang diekstrak dan diambil minyaknya setelah diendapkan kemudian dijadikan sebagai kosmetik, disebut vampir plasma. Kenapa? Karena memang yang suka main darah kan vampir. Istilah sekarang namanya PRP. Oke. Kemudian ada beberapa rilis dari Majelis Ulama, dan yang dikirimkan ini bukan rilis resmi ya kakak. Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 awal mula COVID waktu itu membuat Lajnah Bahsul Masail di Jakarta dipimpin oleh pembina Fatwa Pusat Majelis Ulama Indonesia, menetapkan tentang darah yang digunakan sebagai obat. Ya, darah yang digunakan sebagai obat boleh atau tidak? Itu ya. Yang pertama, ayatnya jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat diharamkan kepada kalian, hurrimat telah diharamkan kepada kalian, maitatu bangkai. Ada waddamu darah, walahmul khinzir dan daging babi. Penyebutan darah yang diharamkan atau dianggap sebagai najis itu langsung diambil dari Al-Quran, sehingga dalilnya akli dan nakli, dalilnya munqati, langsung dari Quran. Kemudian pada beberapa prosesi ada juga darah yang secara hukum dibolehkan. Kita bahas dulu yang pertama. Darah itu ada tiga. Yang pertama darah hewan. Kita nggak bahas darah hewan karena dia udah pasti najis kalau bertempel atau bersentuhan atau terkena ke pakaian kita. Yang kedua, ini darah manusia. Darah manusia dibagi dua, harus kita rincikan biar kita ngerti. Yang pertama darah di dalam badan, yang kedua darah yang keluar dari badan. Darah di dalam badan dia nggak najis, jangan nanti kita keluarin darah dulu baru kita sholat, gitu ya. Darah kita di dalam badan itu tidak dihukumi najis karena merupakan salah satu komponen dasar agar kita bisa hidup qadarullah dengan izin Allah. Kemudian
Yang kedua, darah manusia yang keluar dari badan dan di luar badan. Ya, keluar dari badan dan di luar badan. Mana yang disebut keluar dari badan? Itu umpamanya darah kita. Ada orang yang sedikit tersenggol hidungnya, dia mimisan. Ada orang yang saat dia betetin ikan atau beresin ikan atau bersihin ikan, dia tergores, tersayat dengan pisau, keluar darah. Darah sendiri pada tubuh kita sendiri. Itu disebut darah manusia yang keluar dari badan. Kemudian darah di luar badan, darah saudara kita, darah kawan kita yang nempel ke kita. Dua penyebutan terakhir, darah kita sendiri kalau sudah keluar dari badan hukumnya najis. Kemudian darah kawan kita juga yang sudah keluar dari badannya menempel ke kita, itu pun hukumnya najis. Nanti kita bahas juga hadisnya, bahwasanya hamlud dam fis shalah, dalam dalil para sahabat. Saat sahabat berperang, dia membawa pedang, kemudian ada yang tergores dengan panah, ada yang terkena dengan pedang. Mereka, para sahabat dulu, sholat sedang dalam keadaan berdarah. Itu ya, itu rukhsah, ada kekhususan. Kenapa? Karena memang sholat di waktu darurat berperang. Itu dibolehkan. Nah, kita kan nggak perang. Jadi kalau ada yang pakai dalil hadis itu kalimat yang salah karena situasinya berbeda. Ya, lalu kita bahas lagi yang pertama. Ustadz, darah kita sendiri Ustadz, udah di luar badan, hukumnya najis. Darah orang lain sudah di luar badan, menempel ke kita juga, hukumnya najis. Oke, kemudian Ustadz, bagaimana kasusnya apabila darah itu dipakai sebagai obat atau dijadikan sebagai alat obatan? Dalam hukum darurah tubihul mahsurah, yang haram itu dibolehkan apabila dalam keadaan darurat. Kita definisikan dulu ini ya. Darurat itu yang bagaimana Ustadz? Yang pertama mengancam nyawa, itu yang darurat. Ya, mengancam nyawa dia darurat. Atau mengancam keturunan kita, nyawa keturunan. Nah, maka disebut darurat. Sehingga apabila mengancam nyawa, obat dari darah hukumnya boleh. Tidak menaikkan derajat halal, tapi membuatnya menjadi boleh. Contoh paling mudah begini, tahun 2018 Lajnah Bahsul Masail Majelis Ulama Pusat di Jakarta itu membuat salah satu riset dibantu dengan kedokteran, darah orang yang terkena COVID yang kemudian orang tersebut sembuh diambil kemudian disuntikkan ke badan orang lain. Sebagai apa? Antibody. Dalam ilmu Cina namanya melawan bisa dengan bisa. Contoh bisa ular diambil, dijadikan serum, disuntikkan ke Panji si petualang. Sehingga kalaupun dia digigit ular berbisa, dia tidak wabakirallah. Nah ya, ini harus ngerti itu ya. Oke, dalam kasus mengancam nyawa seperti COVID boleh. Kemudian kasus transfusi Ustadz, transfusi tidak mengeluarkan darah dari kantung, tetapi mengambil darah dari badan seorang pendonor dimasukkan ke dalam orang yang didonor, sehingga hukumnya boleh. Dan kalaupun umpamanya itu tidak boleh, statusnya orang sakit mengancam nyawa, itu boleh. Sementara dalam kasus PRP dijadikan serum Ustadz, ditarik darah kita sendiri Ustadz, entah dari mana, entah ditunjang hidung kita keluar darah, ambil darah itu pun boleh mungkin. Kemudian darah itu dimasukkan ke dalam satu wadah, ditempatkan di laboratorium, kemudian diberikan beberapa zat-zat kimia sehingga darah itu mengendap berubah menjadi minyak. Minyak itu dipakai untuk alat pengglowing kulit biar putih.
Makanya vampir nggak ada yang hitam loh. Itu disebut vampir plasma itu. Apakah bagaimana itu Ustaz? Dia hukumnya najis. Kenapa? Karena nggak ada darurat. Masa orang hitam darurat? Itu ya. Jadi dia hukumnya tetap najis. Apalagi ada campuran, hukumnya najis. Jadi bedakan dulu kakak yang disebut dengan darurat apabila mengancam nyawa. Tapi kalau sekedar ingin memutihkan badan, siram pakai air panas saja, insya Allah putih. Betul, instan cepat lagi. Hari ini disiram, besok dikupas, putih dia. Sama seperti orang nggak bisa gemuk kan? Mudah itu. Cari sarang tawon. Cari sarang tawon, YouTube jumpa uno kafe deh. Langsung gemuk. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau untuk pengglowing kulit dengan memakai serum seperti itu, plasma darah, maka hukumnya haram. Itu ya. Sebabnya tidak masuk kaidah darurat. Karena kecantikan bukan hal yang darurat.